Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, hari ini 1 Agustus diperingati sebagai Hari Peringatan Kanker Paru Sedunia. Dan ini di momen yang spesial ini kita tentunya harus mengangkat kembali persoalan-persoalan apa yang masih terjadi dan bisa berkontribusi bersama untuk menciptakan atau mengurangi dan mencegah adanya penyakit tersebut. Terkait dengan hari peringatan ini, kita telah bersama dengan Ibu Dr. Sita Laksmi PhD SPP, praktisi medis dan juga konsultan onkologi yang telah bersama Voice of Indonesia. Kita akan bahas terkait kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bebas kanker paru-paru. Langsung saja saya sapa. Halo Bu Dokter, apa kabar? Ya, selamat siang. Apa kabar? Hari ini Hari Kanker Paru Sedunia tanggal 1 Agustus 2024. Oke, dan tentunya ini menjadi satu peringatan yang sangat penting bagi Ibu Dokter dan juga para praktisi medis, pemerintah ataupun semua yang berkecimpung di bidang ini, termasuk masyarakat juga ya Bu ya? Ya, betul. Oke, Bu Dokter, langsung saja nih terkait dengan peringatan Hari Bebas Kanker Paru-Paru. Bagaimana sih Ibu melihat tantangan utama yang dihadapi oleh praktisi medis dalam mengatasi kanker paru, Bu? Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah Hari Kanker Paru Sedunia yang kita peringati setiap tahun pada tanggal 1 Agustus. Dan pada saat ini tantangan yang kita hadapi adalah yang pertama, kanker paru jumlahnya makin banyak. Yang kedua adalah kanker paru menjadi pembunuh nomor 1 di antara seluruh kanker pada laki-laki dan nomor 5 pada kanker di perempuan. Yang ketiga, usia kanker paru di Indonesia jauh lebih muda dibandingkan dengan usia kanker paru di dunia internasional. Yang keempat, penderita kanker paru seringkali datang pada stadium lanjut. Pada saat itu, upaya yang kita lakukan hanya adalah upaya paliatif dan bukan merupakan upaya kuratif. Sehingga diperlukan upaya preventif dan juga deteksi dini yang meliputi program screening kanker paru. Oke, jadi kuncinya adalah kuratif preventif melalui screening kanker paru. Karena kalau kita dengar nih beberapa poin-poin, bukan beberapa poin, hampir semua poin ini beritanya tuh kurang baik gitu ya, Dokter Sita ya. Ini dan kemudian Dokter Sita, bagaimana? Jadi memang silahkan, Dokter. Ya, jadi memang untuk kanker paru memang cukup untuk kanker paru memang cukup berat ya. Jadi yang tadi sudah saya utarakan bahwa yang pertama adalah stadiumnya datang pada stadium lanjut, kemudian usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan kanker paru di negara lain, kemudian juga biasanya kondisinya juga tidak terlalu baik karena sudah dalam stadium lanjut. Oke, dan ini sebetulnya kita boleh menyalahkan rokok nggak sih Dok sebagai penyebab utamanya? Ya, penyebab utama kanker paru yang paling penting dan bisa dicegah adalah rokok. Tidak hanya rokok biasa, yang kita masih belum ketahui dalam jangka panjang juga rokok elektrik. Kemudian pajanan pekerjaan, contohnya pajanan asbes, bahan kimia di pekerjaan, pajanan silika. Yang keempat adalah rokok ini selain juga perokok aktif juga perokok pasif, artinya udara yang terhirup dari yang perokok aktif, juga indoor air pollution serta outdoor air pollution. Itu juga merupakan penyebab dari kanker paru. Oke, baik. Dan bagaimana dokter sendiri melihat kolaborasi dengan pemerintah untuk bisa membantu mengatasi tantangan tersebut? Karena kalau kita lihat ini kan kompleks ya. Berbicara mengenai vaping aja tadi yang dokter sampaikan ya. Ini aja tuh masih ramai terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya gitu ya.
Dan apa yang bisa dokter lihat untuk peran pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kanker paru di Indonesia ini? Jadi peran pemerintah merupakan peran yang sangat penting, terutama Kementerian Kesehatan dalam rangka kontrol kanker atau pengendalian kanker di Indonesia. Seperti kita ketahui di Kementerian Kesehatan, kita sebagai praktisi memiliki sebuah komitmen yang kita patut hargai dari Kementerian Kesehatan dalam rangka beberapa waktu ini, juga baik dari pemerintah maupun dari profesi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia meluncurkan suatu guideline mengenai screening kanker paru, juga pemerintah pedoman nasional penanggulangan pedoman nasional screening kanker paru, dan juga pedoman diagnosis dan tata laksana kanker paru. Jadi demikian. Oke, kembali lagi memang intinya itu adalah screening. Dan berbicara mengenai screening, ini tentunya kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya peran pemerintah aja, tetapi juga kembali kepada individu-individunya masing-masing atau kembali ke masyarakatnya sendiri ya dok ya? Ya betul, jadi screening itu apa sih sebetulnya definisi? Screening adalah menemukan penyakit pada saat individual itu belum ada gejala dan pada individu dengan risiko tinggi. Siapa saja yang memiliki risiko tinggi? Yang pertama jelas perokok aktif. Yang kedua yang terpajan perokok aktif yaitu perokok pasif. Kemudian riwayat kanker pada keluarga atau riwayat kanker paru pada keluarga, pajanan air pollution, kemudian dan itu masuk dalam risiko tinggi, terutama yang berusia di atas, yang lebih dalam keseharian yang lebih menjadi perhatian adalah pada saat ini banyak sekali usia muda di bawah 40 tahun dengan kanker paru stadium lanjut, dan itu merupakan suatu hal yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, ini nih, karena dokter sudah mengulang beberapa kali, jadi usianya itu tuh sekarang kalau di Indonesia ini jauh lebih muda. Ini karena ya itu tadi ya, faktor-faktor tersebut yang dokter sebutkan itu ya. Tapi kan sebetulnya faktor-faktor tersebut dari dulu juga udah ada dok. Tapi kenapa kemudian kesini nih makin muda gitu usianya? Usia merokok, pertama kali merokok jauh lebih muda dibandingkan di luar negeri. Kita memiliki penelitian non-urban atau pedesaan lebih muda dibandingkan dengan yang di perkotaan. Jadi mungkin pergaulan supaya terlihat seperti orang kota, maka rokoknya jauh lebih muda. Jadi usia rokok lebih muda, kemudian pajanan rokok dari keluarga juga lebih mudah dari kecil, misalnya merokok di dalam ruangan dan lain-lain. Ya, Mbak. Oke, baik. Dokter Sita, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga ini memberikan kesadaran bagi kita semua, bukan hanya informasi bahwa seperti tadi disebutkan bukan berarti mau menakut-nakuti ya dok ya. Jumlahnya juga semakin banyak, kemudian juga angka penderitanya semakin muda, dan di Indonesia ini untuk laki-laki justru menjadi nomor 1. Semoga ini juga bisa menjadi kesadaran kita bersama untuk bisa melakukan screening, apalagi kalau ada faktor-faktor resiko seperti pekerjaan, kemudian juga sosial budaya di rumahnya seperti apa begitu ya dok ya, ataupun juga misalkan ada riwayat kanker di dalam keluarga, itu juga penting dan menjadi prioritas, apalagi sudah bisa juga menggunakan BPJS ya dokter Sita ya. Baik, terutama perokok aktif. Terutama perokok aktif ya. Ini perokok aktif nih nomor 1 banget nih. Dan kalau menurut saya sih daripada screening itu juga penting, tapi yang paling penting mah berhenti merokok ya dok ya. Paling penting berhenti merokok. Baik, Dokter Sita, masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, saya mengucapkan terima kasih atas informasinya. Semoga ini bisa berguna bagi kita semua. Dan sekali lagi selamat Hari Kanker Paru Sedunia.
Ya, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang kita. Semoga bisa memberikan manfaat. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.